Oke, mari kita lanjutkan topik pengembangan diri, ke hal yang lebih spesifik ya. Lagi-lagi ini untuk jurusan STEM. Kenapa hanya jurusan STEM ya? Karena aku cuma pahamnya di situ gitu ya. Aku nggak paham anak-anak kesehatan, anak-anak FAPED dan kawan-kawan atau dari soshum gitu ya. Jadi aku tidak banyak komentar. Mungkin akan ada padanan, tapi mungkin yang lebih cocok tuh adalah di video A ya, video yang sebelumnya. Itu kayaknya lebih cocok secara umum. Tapi kalau ini beneran eh, hanya cocok untuk yang saintek gitu ya. Kenapa? Karena di sini aku emang pengen ngebahas soal basic skill. Basic skill ya. Jadi hal-hal yang sebaiknya kalian kuasai kalau nggak mau ketinggalan banget, karena semua teman-teman kalian yang jago tuh udah menguasai ini. Jadi mungkin kalian kalau agak sedikit pesimis, anggaplah tidak akan bisa sejajar sama mereka. Tapi paling enggak, kalaupun kalian di bawah mereka, kalian nggak jauh-jauh amat gitu ya. Apa aja yang mau kita bahas? Pertama, kita akan bahas skill matematika ya. Nah, ya sayangnya itu ya, ujung dari STEM ini adalah yang sangat mempengaruhi STEM itu sendiri. Kalau nggak ada matematika tuh susah banget gitu. Karena matematika ini adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan STEM. Jadi sederhana bahasanya STEM. Termasuk kalau misalkan kalian belajar coding gitu ya, maka meskipun nanti coding kalian tuh lebih secara struktural, bukan orang computational science yang ngitung, tapi misalkan untuk bikin web browser dan segala macam, tapi itu sangat penting dan sangat bermanfaat ketika kalian menguasai basic skill MTK dengan baik gitu ya. Nah, spesifik lagi sebenarnya untuk kalau kita bicara tingkat 1, anak-anak tingkat 1 tuh dapat matdas gitu kan. Nah, matdas tuh biasanya isinya adalah kalkulus. Kalkulus. Mungkin beberapa sekolah tuh ada yang pakai kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 harusnya ada ya. Tapi kalau pakainya kurikulum merdeka itu tergantung sekolah kan. Nah, pengalamanku pribadi bahkan di sekolah favorit di Bandung tuh nggak banyak gitu yang bahas kalkulus. Kalaupun ada, kayak nggak dalam aja aku ngerasanya gitu ya. Jadi sebenarnya kalkulus itu kan belajar limit turun integral kalau di awal. Ya nanti di semester 2 juga sama sih, cuma dalam dua variabel atau multivariabel. Yang di semester 1 dalam satu variabel. Nah, eh, tapi sebelum ke sana memang kita perlu skill-skill basic gitu ya, skill-skill basic untuk persiapan di kalkulus nih. Nah, apa skill-skillnya? Kalian bisa cek aja bukunya chapter 0, di chapter 0 buku kalkulus yang punyanya Purcell ya, edisi ke-9. Nah, di situ dia jelasin semuanya detail. Nggak detail sih. Maksudnya dia jelasin apa aja, nggak yang detail banget tapi cukup gitu ya. Nah, menurutku salah satu beberapa hal yang penting pertama adalah soal eh, apa namanya? Soal pemodelan.
modeling. Apa maksudnya modeling? Modeling itu artinya membahasakan persamaan. Gitu ya. Jadi baik dari misalkan kita punya kurva, ini persamaannya apa? Atau kalau kita punya fungsi, misalkan fungsi mutlak, itu kurvanya gimana gitu ya. Nah, modeling itu adalah satu hal yang penting. Terus yang kedua, ini aku baru tahu belakangan gitu ya, ketika baca-baca lagi buku kalkulus, misalkan buat ngajar anak TPB gitu. Aku baru dia juga ngajarin satu hal kecil, namanya estimating. Estimating itu artinya kita mencoba menghitung cepat gitu ya, menebak, bukan menebak yang asal-asalan, tapi coba ngitung tapi kasar gitu ya. Contoh misalkan kalau kita punya akar pangkat 3 dari 9 tambah misalkan 27,5 per 4 misalnya, terus diakarin, nah ini sama dengan berapa gitu. Nah ini kita bisa bikin aja kurang lebihnya, ini adalah kalau akar pangkat 3 dari 8 itu kan 2, 27,5, 28, 28 bagi 4 itu 7, berarti kurang lebih akar 9 gitu ya, yaitu kurang lebih di 3. Nah bisa aja kayak gitu. Nah itu ini tuh nggak cuma kepake di kalkulus, tapi juga di semua sains gitu ya. Oke, nah terus yang kedua adalah alat hitung. Kalkulator tuh ada terlalu banyak tombol, teman-teman. Kalkulatornya saintifik ya, bukan kalkulator pasar ya. Kenapa aku panahin 2? Karena selain belajar kalkulator, yang akan selalu menemani kalian tuh adalah Excel. Excel tuh sangat super power. Kalau kalian udah bisa Excel, lanjutin. Misalkan kampusnya punya lisensi MATLAB, ya pakai MATLAB aja. Gitu. Pelajari fungsi-fungsinya, ada eksponen, ada logaritma, ada regresi, apalagi gitu ya, ngubah basis dan segala macam. Ini bisa dipakai di kalkulator. Nah, kalau di MATLAB atau Excel gitu ya, ya kalian pelajari rumus-rumusnya untuk ngitung cepat kayak sum, terus apalagi average dan lain-lain gitu. Terus belajar interpretasi data, bisa MATLAB, bisa Python ya. Tapi ini mah udah advance, minimal banget Excel. Jadi buat visualisasi data, terus belajar interpretasi data. Kayaknya kebanyakan anak-anak SMA tuh sudah belajar tentang statistik regresi kan. Itu kelas 11, semester 1 atau semester 2, tergantung sekolah lagi. Nah, jadi harusnya udah tahu nih soal ini, visualisasi data termasuk scatter plot gitu-gitu ya. Nah, itu hal-hal yang penting untuk dipelajari. Ini akan berguna kalau kalkulator buat bisa mengerjakan soal kuis dengan cepat, kuis atau ujian dengan cepat. Kalau Excel tuh bisa kalian gunakan untuk laporan gitu ya, laporan praktikum. Dan setidaknya kalian udah punya modal dasar pengolahan data buat kerja gitu ya.
Nah, ini basic skill yang kedua nih pasti kepakai di semua. Tapi kalau buat statistik lebih lanjutnya, ini kan ada pasti semua terkait statistik ya. Nah, ini nggak perlu. Bukan nggak perlu dipelajari, nggak perlu dipelajari sekarang ya. Sekarang nggak perlu, karena nanti kalian bakal punya mata kuliahnya sendiri di masing-masing jurusan. Oke, yang kedua adalah alat hitung. Terus apa lagi ya? Alat hitung yang lain mungkin tidak ada. Oke, kita lanjutin aja. Nah, yang ketiga, yang menarik juga untuk kalian kuasai adalah sekarang kita masuk ke divisikan nih. Ada apa aja? Karena hampir semua STEM termasuk kimia itu pasti butuh fisika. Gitu ya. Nah, apa yang harus dipelajari? Pertama, notasi ilmiah. Notasi ilmiah tuh kayak 10 pangkat minus 9, 10 pangkat minus 2, cara ngubah-ngubahnya gitu ya. Dan sebagainya. Dan ingat aturan angka penting misalnya. Atau kalau bukan aturan angka penting apa sih? Pokoknya biasanya notasi ilmiah itu di depannya itu cuma boleh kurang dari 10, misalkan maksimal 9, berapa gitu, atau 0, berapa ya, enggak, jangan sampai lebih dari 10 kayak gitu biasanya, dan seterusnya. Jadi kalau dia angka kalian, misalkan kalian mau mengubah 10632 kali 10 pangkat minus 3 misalnya gitu ya. Kan gimana caranya dia cuma jadi 1,0632? Dikali 10 pangkat berapa? Nah, itu yang harus apa namanya? Kalian cari gitu. Berarti ini kali 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1. Iya betul. 10 pangkat 1. Nah, kayak gitu. Nah, berkaitan juga dengan hasil ilmiah adalah terkait apa namanya? Satuan. Misalkan terkait tangga satuan, terus terkait apa sih namanya? Kok aku lupa ya mau ngomong apa. Terkait tangga satuan, terus konversi, converting misalkan dari liter ke dm pangkat 3, termasuk eh, kilogram per meter kubik ke gram per sentimeter kubik. Misalkan lagi yang sering tuh kilometer per jam ke meter per sekon, ini termasuk yang sering ya. Nah, kadang kalau soal-soal dari buku luar, mereka tuh suka aneh gitu ya. Misalkan menyatakan jarak tuh nggak pakai meter, mereka pakai feet. Kalau panjang, mereka pakai inch. Kalau misalkan berat gitu ya, berat kadang bukan berat ya, massa. Massa tuh buku-buku luar tuh kadang pakai oz, kadang pakai galon gitu ya, dan sebagainya. Ya, dan seterusnya lah gitu ya. Termasuk suhu, mereka nggak pakai Celsius, mereka pakai Fahrenheit. Nah, sebenarnya baik Celsius ataupun Fahrenheit itu kan bukan satuan internasional. Satuan internasional adalah Kelvin. Nah, jadi harus diubah lagi. Nah, itu kalau belum hafal nggak apa-apa gitu ya. Kalau belum hafal nggak apa-apa, tapi harus mulai sadar bahwa kalian tuh bakal banyak buat gonta-ganti satuan, gonta-ganti cara interpretasi dan sebagainya. Gitu ya. Jadi untuk fisika itu yang penting
Ya termasuk cara survive di fisika itu adalah balik lagi skill matematikanya, ya. Skill matematikanya harus bagus. Termasuk apakah perlu belajar vektor yang sebegitu detail? Menurut aku vektor level SMA aja ya udah gitu ya, udah cukup. Nggak perlu vektor yang di level kalkulus gitu. Nggak bakal banyak yang di skip lah gitu ya. Oke, nah kalau di kimia gimana? Ini sebenarnya aku nggak punya banyak pengalaman soal kimia ya. Tapi yang jelas pertama hitung-hitungan tuh memang penting banget. Hitung-hitungan tuh penting banget. Jadi balik lagi gitu ya, makanya estimating tuh penting. Di kimia mungkin kalian harus membiasakan diri dengan tabel periodiknya. Tabel periodik. Nah, jadi di tabel periodik ini kalian hafal golongan A gitu ya. Kayak misalkan elektron valensinya berapa, itu sih utamanya ya. Karena dan sebenarnya nggak perlu dihafal karena dari golongan kan udah tahu gitu. Elektron valensinya, terus mungkin dia elektropositif atau elektronegatif. Cuma nggak terlalu detail. Yang penting kalian tahu aja itu letaknya di mana karena letak di mana tuh menunjukkan banyak sekali sifat gitu ya. Jadi kalau orang ngomongin misalkan eh germanium, Ge, Ge itu ada di mana gitu. Ada di golongan 4A ya. Dia di atasnya Si 4A. Nah, makanya dua-duanya ini sama-sama suka dipakai di semikonduktor karena mirip, sifatnya mirip gitu. Mungkin yang di luar golongan A mungkin yang terkenal gitu ya, kayak beberapa logam-logam mulia atau logam secara umum itu juga harus dipelajari gitu ya. eh Sama kalau udah sih itu aja sih buat kimia karena kalau nggak tahu tabel periodik nggak tahu cerita lanjutannya gimana gitu. eh Ya mungkin itu ya yang perlu kalian pelajari. Bakal banyak lagi hal yang lainnya ya, yang secara umum dipelajari itu pasti juga belajar bahasa Inggris, juga belajar karya tulis ilmiah kayak gitu ya, yaitu berjalan lah gitu ya kalian pelajari. Nah, jangan jangan merasa takut ketinggalan sama yang lain, gak apa-apa banget. Yang penting make sure aja kalian terus berproses menghadapi uh, perkuliahannya dengan baik aja gitu ya. Nah, kalau misalkan memang punya cukup waktu, silakan coba belajar chapter 0 kalkulus. Itu tuh pure materi SMA. Kalau kalian merasa bingung berarti di SMA kalian itu jelek banget dan nggak apa-apa ya, perbaiki aja gitu ya. Terus belajar alat hitung, kalkulator, Excel. Di fisika ingat-ingat lagi aja ini notasi ilmiah dan satuan. Terus di kimia ingat-ingat lagi ada tentang tabel periodik. Seingat aku dulu juga diajarin masing-masing golongan tuh ada namanya, ada alkali tanah, ada alkali, golongan karbon, golongan halogen, golongan gas mulia. eh, Golongan halogen tuh termasuk misalkan gas mulia itu misalkan ditanyakan juga kenapa dia disebut gas mulia dan sebagainya kayak gitu ya, dan seterusnya gitu. Tapi kalau misalkan merasa nggak sempat ya cukup tahu ini dulu aja ya, bersiap aja. Dan yang lebih penting sih di 0A ya, di 0A. Aku akan punya dua playlist lagi, dua video lagi harusnya ya. Semoga ingat buat ngeteknya. Uh, di video selanjutnya ini adalah untuk umum lagi nih, video 0C, yaitu bagian AI. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan AI. Dan bagian 0D
Aku nggak tahu mana yang duluan akan aku bahas gitu ya. Kayaknya yang yang topik kedua ini dulu deh, yaitu tentang menjaga apinya. Jadi yang ini justru sifatnya suplementer ya, yang mana uh, cuma bisa dilihat di anak-anak zaman sekarang gitu. Oke, cukup sekian dulu pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share kalau merasa ini bermanfaat. Terima kasih.